Dunia Arini hancur seketika saat ia menemukan bahwa kesetiaan yang ia jaga selama 5 tahun hanyalah sebuah ilusi yang pahit. Di balik senyum manis suaminya, tersimpan rahasia gelap tentang pengkhianatan keji dan perhiasan mewah yang justru diberikan kepada wanita lain. Namun, alih-alih meratapi nasib, Arini memilih langkah nekat dengan meninggalkan segala kemewahan demi mempertahankan harga dirinya yang nyaris mati. Siapa sangka, saat ia melangkah keluar dari rumah itu tanpa membawa sepeser pun harta, takdir justru sedang menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah hidupnya menjadi jauh lebih megah dan penuh cinta daripada masa lalunya. Ini bukan sekedar cerita tentang rasa sakit, melainkan tentang bagaimana seorang wanita menjemput takbir impiannya setelah dikhianati secara sadis. Halo semuanya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kisah ini. Kalau boleh tahu, kalian semua menonton dari kota mana saya ya? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Malam itu, kediaman Arini dan Raka tampak begitu hangat dari luar, namun di dalamnya terasa sunyi yang mencekam. Arini berdiri di depan meja makan yang telah ia hias dengan begitu cantik. Taplak meja berbahan renda putih bersih menjadi dasar dari 2 piring porselen terbaik yang mereka miliki. Di tengahnya, sebuah lilin aromaterapi beraroma melati memberikan cahaya remang yang menari-nari. Memantul di mata Arini yang mulai berkaca-kaca. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Sebuah tonggak sejarah yang seharusnya dirayakan dengan tawa dan pelukan hangat. Arini telah menghabiskan waktu berjam-jam di dapur untuk memasak hidangan favorit Raka. Berharap aroma masakan itu bisa menarik kembali hati suaminya yang belakangan terasa kian menjauh. Namun, jarum jam terus berdetak melewati angka 9, lalu 10, dan kursinya tetap kosong tanpa penghuni. Arini menghela napas panjang, mencoba mengusir sesak yang menghimpit dadanya. Ia menyentuh permukaan gelas kristal dengan jemari yang sedikit gemetar. Kehampaan ini bukanlah hal baru, namun entah mengapa malam ini rasanya jauh lebih berat. Sejak Raka mendapatkan promosi jabatan di perusahaannya, pria itu seolah-olah menjadi orang asing yang hanya singgah untuk tidur. Komunikasi mereka terbatas pada pesan-pesan singkat mengenai urusan rumah tangga, tanpa ada lagi binar kekaguman di mata Raka saat menatap istrinya. Arini merasa seperti lukisan lama yang mulai memudar warnanya, karena diabaikan oleh sang pemilik. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah fase sementara, sebuah pengorbanan demi masa depan yang lebih baik. Namun, suara denting jam di dinding ruang tamu seolah menertawakan kenaifannya. Di bawah cahaya lilin yang mulai mengecil, Arini menyadari bahwa ia tidak hanya sedang menunggu Raka, tetapi ia sedang menunggu kembali sosok dirinya yang dulu ceria dan penuh harapan. Di tengah kesunyian itu, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselnya, bukan ucapan maaf, melainkan kabar singkat bahwa Raka tidak akan pulang, karena alasan pekerjaan yang mendesak. Malam itu, lilin di atas meja akhirnya padam, meninggalkan Arini dalam kegelapan yang terasa begitu akrab. Kegelapan itu tidak hanya menyelimuti ruang makan, tetapi juga merambat perlahan ke dalam relung hati Arini saat ia melangkah gontai menuju lantai atas. Setiap anak tangga yang ia pijak seolah menjadi saksi buas atas beratnya beban yang ia pikul sendirian malam ini. Sesampainya di kamar, ia tidak langsung memejamkan mata, melainkan duduk termenung di tepi ranjang yang terasa terlalu luas untuk satu orang. Pandangannya terjatuh pada sebuah kanvas besar yang tertutup kain di sudut ruangan. Sebuah karya yang sudah berbulan-bulan tidak ia sentuh karena waktunya habis tersita untuk menjadi istri yang selalu siaga. Dengan gerakan perlahan, ia membuka kain penutup itu, menampakkan sketsa sebuah taman bunga yang masih separuh jadi. Persis seperti kehidupannya saat ini, yang terasa menggantung dan tidak tuntas. Hendingnya malam justru membuat pikirannya kian bising oleh berbagai pertanyaan yang tidak pernah berani ia utarakan. Mengapa kesuksesan karir suaminya harus dibayar dengan hilangnya kehangatan di antara mereka? Arini mengambil kuas tua yang bulunya sudah mulai mengering, mencoba merasakan tekstur kayu yang dulu begitu akrab di jemarinya.
Ada kerinduan yang mendalam untuk kembali melarutkan emosinya ke dalam warna-warna cerah. Namun jemarinya terasa kaku, seolah ia telah lupa cara mengekspresikan diri. Ia merasa telah memberikan segalanya untuk menjaga keutuhan rumah tangga ini, termasuk mengubur impiannya sebagai ilustrator demi mendukung ambisi Raka, tanpa sedikit pun keluhan. Kesunyian itu akhirnya pecah saat suara gerimis mulai mengetuk kaca jendela, menambah dingin suasana yang menyelimuti Arini. Ia teringat kembali masa-masa awal pernikahan mereka, saat Raka selalu mendukung setiap goresan kuasnya dengan penuh antusias. Kini, dukungan itu berganti menjadi ketidakpedulian yang menyayat hati. Arini menutup matanya rapat-rapat, membiarkan satu tetes air mata jatuh melintasi pipinya yang pucat. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang keraguan ini. Sebelum cahaya pagi datang, Arini berjanji pada dirinya sendiri untuk setidaknya mencoba menemukan kembali sedikit kepingan dirinya yang hilang di tengah hiruk-pikuk kehidupan Raka yang egois. Janji yang ia bisikan pada diri sendiri saat fajar menyingsing itu seolah diuji ketika aroma kopi pahit mulai memenuhi ruang dapur keesokan paginya. Raka sudah duduk di sana, tampak rapi dengan kemeja flanel biru, jemarinya sibuk menggeser layar ponsel, sementara sarapan yang Arini siapkan hampir tidak disentuh. Tidak ada kata maaf yang meluncur dari bibir pria itu mengenai ketidakhadirannya semalam. Hanya gumaman pendek tentang jadwal rapat yang padat. Arini mencoba mencari sorot mata yang dulu selalu menenangkannya. Namun yang ia temukan hanyalah sepasang netra yang tampak asing dan selalu menghindar. Kehadiran fisik Raka di hadapannya justru terasa lebih menyesakan daripada kesendirian yang ia rasakan semalam. Seolah ada dinding kaca tebal yang memisahkan jiwa mereka meski Raga duduk berdampingan. Saat Raka bergegas pergi meninggalkan rumah, sebuah benda kecil terjatuh dari saku jas yang tersampit di lengannya tanpa ia sadari. Arini memungut benda itu, sebuah strok belanja dari toko perhiasan ternama di pusat kota dengan tanggal pembelian 2 hari yang lalu. Jantungnya berdegup kencang saat melihat rincian barangnya, sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk hati. Ingatannya berputar mencoba mencari momen di mana ia menerima hadiah itu, namun nihil, lehernya tetap polos dan kotak perhiasannya tidak pernah bertambah isi selama setahun terakhir. Rasa mual mulai menyerang ulu hatinya, bukan karena lapar, melainkan karena firasat buruk yang mulai berakar kuat di benaknya. Ia meletakkan kertas kecil itu di atas meja dengan tangan bergetar, mencoba merasionalkan segala kemungkinan yang ada. Mungkinkah itu hadiah kejutan yang tertunda? Ataukah sebuah tanda bahwa ada orang lain yang kini menghuni ruang di hati suaminya? Arini berdiri mematung di tengah ruang tamu yang sunyi, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Senyum mereka di foto itu terlihat begitu tulus, sangat kontras dengan realitas dingin yang ia hadapi sekarang. Ketidakpastian ini mulai menggerogoti ketenangannya, memaksa Arini untuk mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selama ini ia abaikan demi menjaga kedamaian semu dalam rumah tangganya. Detail-detail kecil yang selama ini terabaikan kini berubah menjadi kepingan teka-teki yang menuntut untuk segera disusun. Arini memutuskan untuk tidak lagi berdiam diri di dalam rumah yang mulai terasa seperti sangkar berlapis emas tersebut. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia mengenakan pakaian paling sederhana dan mengendarai mobilnya menuju kawasan perkantoran tempat Raka bekerja. Ia beralasan ingin mengantarkan bekal makan siang yang tertinggal. Namun jauh di lubuk hatinya, ada keinginan kuat untuk membuktikan bahwa kecurigaannya hanyalah bualan imajinasi yang terlalu sensitif. Namun, langkahnya terhenti di sebuah kafe bergaya modern yang terletak tepat di seberang gedung kantor suaminya saat pandangannya menangkap sosok yang sangat ia kenal melalui jendela kaca yang lebar. Raka tidak sendirian di sana. Ia duduk berhadapan dengan seorang wanita berambut sebahu yang tampak sangat anggun dalam balutan blazer berwarna krem. Arini merasa seolah oksigen di sekitarnya mendadak menipis ketika melihat cara Raka tertawa, sebuah tawa lepas yang sudah lama tidak pernah terdengar di rumah mereka. Wanita itu, yang belakangan Arini ketahui bernama Maya, tampak menyentuh lengan Raka dengan akrab, dan suaminya tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan sedikit pun. Dunia seolah berhenti berputar sejenak bagi Arini. Ia berdiri terpaku di trotoar, membiarkan orang-orang berlalu lalang menabrak bahunya tanpa ia pedulikan. Rasa sesak yang tadi pagi hanya berupa firasat, kini menjelma menjadi kenyataan pahit yang kasat mata. Arini melihat Raka mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari tas kerjanya. Kotak yang kemungkinan besar berisi perhiasan dari struk belanja yang ia temukan sebelumnya. Dengan gerakan perlahan,
Raka menggeser kotak itu di atas meja menuju tangan Maya. Arini memutar tubuhnya dengan cepat, tidak sanggup melihat lebih jauh lagi karena hatinya terasa seperti dihantam godam yang sangat besar. Ia kembali ke mobil dengan kaki yang lemas, menyadari bahwa rutinitas manis yang ia bangun selama 5 tahun terakhir hanyalah sebuah panggung sandiwara, di mana ia adalah satu-satunya orang yang tidak memegang naskah. Naskah yang selama ini ia jalani dengan penuh kepatuhan, seolah hancur berkeping-keping saat ia memacu mobilnya pulang dengan pandangan yang kabur oleh air mata. Arini tiba di rumah lebih awal, segera membersihkan diri dan mencoba bersikap seolah-olah harinya berjalan normal, meski setiap sendinya terasa kaku akibat guncangan emosional yang baru saja ia alami. Menjelang senja, suara deru mobil Raka terdengar memasuki garasi, memicu debar jantung Arini yang tak beraturan. Pria itu melangkah masuk dengan wajah yang tampak lelah. Namun ada gurat kepuasan yang samar di balik ekspresinya yang datar. Ia meletakkan tas kerjanya di sofa, lalu menyapa Arini dengan kecupan singkat di kening. Sebuah formalitas yang kini terasa sangat hambar dan palsu bagi Arini. Tadi aku ada pertemuan mendadak dengan klien di luar kantor, makanya tidak sempat mengabari untuk makan siang. Ujar Raka tanpa dosa sambil melonggarkan ikatan dasinya. Arini hanya terpaku di ambang pintu dapur, memperhatikan bagaimana suaminya bisa merangkai kata-kata bohong dengan begitu lancar, seolah sudah terlatih ribuan kali. Ia ingin sekali berteriak dan menunjukkan struk perhiasan itu, atau menanyakan siapa wanita di kafe tadi. Namun tenggorokannya terasa tersumbat oleh kekecewaan yang teramat dalam. Ia memilih untuk menarik napas panjang, menelan kembali semua amarah yang sudah sampai ke ujung lidah. Karena ia sadar bahwa meledak sekarang hanya akan membuatnya terlihat lemah tanpa persiapan yang matang. Malam itu meja makan kembali menjadi saksi keheningan yang berbeda dari biasanya. Kini ada ketegangan yang merayap di antara denting sendok dan garpu. Raka terus bercerita tentang pencapaian proyeknya, sementara Arini hanya menyimak dengan tatapan kosong yang tertuju pada piringnya. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya bukan lagi sosok yang ia cintai dengan tulus, melainkan seorang asing yang pandai bersandiwara. Dalam diam yang mencekam itu, Arini mulai menyusun sebuah rencana besar dalam benaknya. Sebuah cara untuk melindungi dirinya sendiri sebelum badai yang sebenarnya benar-benar memporak-porandakan sisa-sisa harga diri yang masih ia miliki. Rencana besar yang mulai tersusun di benak Arini seolah mendapatkan restu dari semesta. Ketika sebuah panggilan telepon memecah keheningan pagi keesokan harinya. Di saat Raka sudah lebih dulu berangkat ke kantor dengan sejuta rahasianya, ponsel Arini bergetar di atas meja rias, menampilkan nomor asing dengan kode internasional yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan ragu, ia menggeser ikon hijau dan menyapa dengan suara yang masih sedikit serak. Di ujung sana, seorang wanita dengan nada bicara profesional memperkenalkan diri sebagai kurator dari sebuah penerbitan buku anak terkemuka di London. Mereka ternyata telah lama memperhatikan portofolio digital Arini yang sempat ia unggah bertahun-tahun lalu, sebelum ia memutuskan untuk berhenti berkarya demi fokus pada urusan domestik. Tawaran yang diberikan sangatlah fantastis. Mereka menginginkan Arini untuk menjadi ilustrator utama dalam seri buku petualangan imajinatif yang akan didistribusikan secara global. Arini terduduk lemas di kursi riasnya, merasa seolah ada secercah cahaya yang menembus awan mendung yang selama ini menyelimuti hidupnya. Ini bukan sekedar pekerjaan, melainkan sebuah pelampung penyelamat yang muncul tepat saat ia hampir tenggelam dalam duka pengkhianatan suaminya. Ia diminta untuk segera mengirimkan beberapa sketsa konsep awal sebagai langkah pembuka kerjasama tersebut. Semangat yang selama ini padam mendadak berkobar kembali, memberikan energi baru yang membuat otot-ototnya tak lagi terasa kaku. Tanpa membuang waktu, Arini melangkah menuju ruang kerja kecilnya yang selama ini hanya berdebu. Ia membersihkan meja lukisnya dengan kain bersih, menyiapkan kuas-kuas terbaik, dan membuka tabung cat air yang masih tersegel rapat. Ada rasa haru yang membuncah saat ia kembali merasakan aroma kertas dan pigmen warna yang begitu khas. Di ruang itulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini merasa memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Ia mulai menggoreskan garis-garis tegas di atas kertas kosong, menyalurkan seluruh emosi, harapan,
dan kekuatan terpendamnya ke dalam wujud visual yang memesona. Hari itu, Arini bukan lagi sekadar seorang istri yang terabaikan, melainkan seorang seniman yang siap merebut kembali takdirnya yang sempat tertunda. Goresan tegas di atas kertas itu menjadi awal dari pertemuan yang tidak pernah Arini duga sebelumnya. Sebuah pertemuan yang akan membuka matanya lebih lebar terhadap dunia luar. Penerbit di London tersebut ternyata bekerja sama dengan sebuah jaringan hotel butik mewah milik Adrian sebagai sponsor utama peluncuran buku mereka. Arini diminta untuk mempresentasikan konsep ilustrasinya secara langsung di sebuah gedung pencakar langit yang memiliki pemandangan kota yang luas. Saat melangkah masuk ke ruang rapat yang elegan, ia disambut oleh sosok pria dengan sorot mata tenang, namun tajam, yang duduk di ujung meja kayu mahoni. Adrian bukan hanya seorang pengusaha sukses. Ia adalah kolektor seni yang memiliki apresiasi mendalam terhadap detail yang seringkali luput dari pandangan orang biasa. Karya Anda memiliki jiwa yang kuat, namun saya merasakan ada sedikit kesedihan yang tertahan di setiap garisnya, ujar Adrian setelah mengamati sketsa Arini dengan saksama. Kalimat sederhana itu membuat Arini tertegun, sebab selama ini Raka bahkan tidak pernah benar-benar menoleh pada karyanya, apalagi memahami emosi di dalamnya. Perbincangan profesional itu perlahan mencair menjadi diskusi yang lebih hangat mengenai filosofi keindahan. Namun, ketenangan Arini terusik ketika Adrian secara tidak sengaja menyebutkan bahwa perusahaannya baru saja mengadakan kerjasama strategis dengan perusahaan tempat Raka bekerja. Dari ucapan Adrian, Arini baru mengetahui bahwa Raka sebenarnya mendapatkan bonus yang sangat besar bulan lalu, jumlah yang jauh melampaui apa yang pernah suaminya ceritakan di rumah. Kebenaran baru ini bagaikan embusan angin dingin yang membuat Arini tersadar akan betapa besarnya jurang kebohongan yang telah dibangun Raka. Suaminya bukan hanya membagi hati, tapi juga telah lama menyembunyikan stabilitas finansial mereka demi kepentingan yang tidak ia ketahui. Sambil memegang cangkir tehnya, Arini berusaha menjaga sikap profesional di depan Adrian, meski pikirannya mulai memutar kembali setiap alasan kekurangan dana yang sering dilontarkan Raka belakangan ini. Pertemuan itu memberikan Arini lebih dari sekadar kontrak kerja. Itu memberinya perspektif baru bahwa ada orang-orang seperti Adrian yang bisa melihat nilai aslinya, sementara suaminya sendiri justru sibuk memadamkan cahayanya dengan tipu daya yang semakin terurai. Tipu daya yang semakin terurai itu membuat Arini menghabiskan sisa harinya dengan kewaspadaan yang tajam, seperti seorang detektif di rumahnya sendiri. Malam itu, suasana terasa sangat sunyi ketika Raka pulang lebih awal dan langsung terlelap karena kelelahan, meninggalkan ponselnya yang masih menyala redup di atas naka samping tempat tidur. Arini berdiri di ambang pintu kamar, mengamati napas teratur suaminya yang tampak begitu tenang, seolah tidak ada beban dosa yang menyertainya. Dengan jantung yang berdegup kencang hingga telinganya berdenging, Arini melangkah mendekat dan meraih perangkat elektronik tersebut. Ia tahu tindakannya ini akan mengubah segalanya, namun rasa haus akan kebenaran sudah tidak bisa lagi ia bendung dengan kesabaran semu. Begitu layar terbuka, sederet notifikasi pesan dari nama Maya muncul di bagian paling atas, berisi kata-kata yang tidak mungkin dikirimkan oleh seorang rekan kerja biasa. Arini membaca setiap baris percakapan itu dengan tangan yang mendingin. Mereka membahas tentang rencana liburan akhir pekan keluar kota dan bagaimana Raka telah memesan kamar hotel mewah menggunakan bonus yang selama ini ia sembunyikan. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan ketika ia melihat foto kalung hati yang dikenakan Maya, disertai ucapan terima kasih yang sangat mesra. Setiap kalimat di layar itu terasa seperti sembilu yang mengiris harga dirinya, merobek sisa-sisa kepercayaan yang ia jaga dengan susah payah selama 5 tahun terakhir. Bukannya menangis histeris, Arini justru merasakan sebuah ketenangan yang menakutkan menyelimuti dirinya. Ia meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula, dengan gerakan yang sangat halus, agar tidak membangunkan pria yang kini terasa seperti orang asing baginya. Ia berjalan menuju balkon, menatap hamparan lampu kota yang berpijar di kejauhan, menyadari bahwa hatinya telah benar-benar mati untuk pernikahan ini. Kekecewaan yang mendalam kini telah bermutasi menjadi sebuah kekuatan baru yang dingin dan terukur. Di bawah langit malam yang pekat, Arini mengambil keputusan final.
Ia tidak akan membiarkan dirinya terus-menerus menjadi korban dalam narasi yang dikendalikan oleh orang lain. Kini, saatnya bagi Arini untuk menuliskan bab baru dalam hidupnya sendiri. Sebuah bab di mana ia tidak akan lagi melibatkan Raka di dalamnya. Bab baru yang telah Arini putuskan di bawah langit malam mulai diuji ketika esok paginya ia mendapati perubahan sikap Raka yang sangat drastis dan tidak terduga. Pria itu sudah bangun lebih dulu, mengenakan apron dan sibuk menata meja sarapan dengan nasi goreng aroma bawang serta potongan buah segar yang ditata rapi. Sebuah pemandangan yang seharusnya menghangatkan hati. Namun bagi Arini, setiap gestur manis itu hanya terlihat seperti upaya kikuk untuk menutupi noda hitam yang baru saja ia lihat di layar ponsel semalam. Raka bahkan menyambutnya dengan senyum lebar dan suara lembut, menanyakan rencana hariannya seolah ia adalah suami paling perhatian di dunia. Arini duduk dengan tenang, menyesap teh hangatnya perlahan, sambil mengamati sandiwara yang sedang dimainkan di hadapannya dengan perasaan yang sepenuhnya datar. Logikanya kini bekerja jauh lebih cepat daripada emosinya, menciptakan benteng pertahanan yang tak tertembus oleh rayuan murahan. Ketika Raka mengulurkan tangan untuk mengusap rambutnya dan menjanjikan makan malam romantis di akhir pekan, Arini hanya memberikan senyuman tipis yang tidak mencapai matanya. Ia tahu persis bahwa akhir pekan yang dimaksud Raka sebenarnya sudah dipesan untuk orang lain, namun ia memilih untuk tidak melepaskan bom informasi itu sekarang. Ada kepuasan aneh yang ia rasakan saat melihat Raka bersusah payah bersikap baik demi menebus rasa bersalah yang mulai menghantuinya. Arini menyadari bahwa kekuatan terbesar saat itu adalah pengetahuannya yang dirahasiakan. Ia membiarkan Raka merasa aman dalam kebohongannya sendiri, sementara ia diam-diam mempersiapkan segalanya. Dilema yang sempat menghantui hatinya kini menguap, digantikan oleh rencana yang lebih matang untuk masa depannya. Sepanjang pagi itu, Arini tetap bersikap kooperatif, namun menjaga jarak emosional yang lebar, membuat Raka beberapa kali tampak bingung dengan respons istrinya yang singkat. Arini tidak lagi butuh pengakuan atau permintaan maaf yang dipaksakan. Ia hanya butuh waktu untuk memastikan bahwa saat ia melangkah pergi nanti, ia tidak akan meninggalkan jejak penyesalan sedikitpun. Di balik ketenangan wajahnya, Arini sedang menghitung hari, menanti momen yang tepat untuk membongkar seluruh tirai kemunafikan ini dan mengklaim kembali kehidupan yang layak ia miliki tanpa ada lagi bayang-bayang pengkhianatan. Momen yang tepat untuk membongkar tirai kemunafikan itu datang lebih cepat dari yang Arini duga, saat sebuah undangan pameran properti memaksa dirinya berada di lokasi yang sama dengan rahasia terburuk suaminya. Arini berdiri di balik pilar marmer yang megah di lobi hotel tempat acara berlangsung. Matanya terpaku pada sosok Raka yang sedang berdiri di dekat area taman dalam ruangan. Di sana, di bawah sorot lampu kristal yang berkilauan, suaminya tampak mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku jasnya. Sebuah pemandangan yang terasa seperti tayangan ulang dari apa yang ia lihat di kafe, namun kali ini jauh lebih nyata. Arini menahan napas saat melihat Raka membuka kotak beludru itu, dan dengan gerakan yang sangat lembut, ia memasangkan kalung emas putih tersebut ke leher Maya. Pemandangan itu bukan lagi sekadar spekulasi atau baris teks di layar ponsel, melainkan bukti otentik yang menghancurkan seluruh dinding harga diri yang selama ini ia coba pertahankan. Arini melihat Maya tersenyum manja sambil mengagumi liontin berbentuk hati itu di depan cermin kecil, sementara Raka menatap wanita itu dengan binar yang tidak pernah lagi ia berikan kepada istrinya di rumah. Tubuh Arini terasa dingin, seolah aliran darahnya membeku seketika. Namun ia tidak membiarkan satu tetes pun air mata jatuh di tempat publik ini. Ia mengepalkan tangannya kuat-kuat, merasakan kuku-kukunya menekan telapak tangan sebagai pengingat bahwa rasa sakit ini adalah yang terakhir kalinya ia izinkan masuk ke dalam jiwanya. Kesadaran bahwa ia hanya menjadi figuran dalam kehidupan Raka kini telah bulat dan tidak tergoyahkan. Arini memutar tubuhnya, melangkah pergi dengan langkah yang pasti, tanpa menoleh ke belakang sedikitpun. Ia tahu bahwa konfrontasi besar tidak akan terjadi di tempat ini, karena ia menginginkan panggung yang lebih tenang untuk mengakhiri segalanya. Di dalam mobil, ia menarik nafas sedalam mungkin, membiarkan oksigen memenuhi paru-parunya yang sesak. Hatinya kini telah mantap. Ia tidak akan lagi menunggu keajaiban untuk memperbaiki pernikahan yang sudah lama hancur. Dengan tangan yang kini stabil di atas kemudi,
Arini meluncur pulang untuk menyiapkan satu hidangan penutup terakhir yang tidak akan pernah dilupakan oleh Raka seumur hidupnya. Hidangan penutup yang ia siapkan dengan penuh ketelitian itu akhirnya tertata rapi di atas meja makan. Namun kali ini tanpa hiasan lilin atau bunga yang romantis. Arini menunggu dalam kegelapan ruang tengah. Hanya ditemani cahaya lampu jalan yang menerobos masuk melalui celah gorden. Hingga suara kunci pintu diputar memberi tanda bahwa sang aktor utama telah tiba. Raka masuk dengan langkah ringan, bersiul kecil seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah trofi berharga, tanpa menyadari bahwa dunianya yang selama ini dibangun di atas fondasi kebohongan akan segera runtuh. Ketika ia menyalakan lampu ruang makan, ia mendapati Arini sudah duduk di sana dengan wajah yang begitu tenang, menatap sebuah map putih yang terletak di antara piring-piring yang masih mengepulkan uap. "Tumben sekali kamu belum tidur, sayang. Dan apa ini? Kamu memasak malam-malam begini?" tanya Raka dengan nada santai, mencoba meraih bahu Arini. Namun, Arini bergeming dan hanya menggeser map tersebut ke arah suaminya dengan gerakan yang sangat anggun. Di dalamnya bukan berisi daftar belanja atau tagihan rumah tangga, melainkan surat perjanjian pisah yang telah ia tanda tangani, dan foto-foto saat Raka memasangkan kalung di hodal sore tadi. Ekspresi wajah Raka berubah seketika. Warna merah di pipinya memudar berganti pucat pasi, saat matanya menangkap gambar-gambar yang menjadi bukti tak terbantahkan atas pengkhianatannya. Ruangan itu mendadak terasa hampa, hanya suara detak jantung Raka yang seolah berpacu dengan keheningan yang menyesakan. Arini berdiri perlahan, menatap tepat ke dalam mata pria yang pernah ia janjikan kesetiaan seumur hidup. Tidak ada teriakan, tidak ada cacian yang keluar dari mulutnya. Hanya sebuah pernyataan yang keluar dengan nada rendah namun penuh penekanan. Ia menjelaskan bahwa makan malam ini bukan untuk merayakan apapun, melainkan sebagai bentuk penghormatan terakhirnya terhadap dirinya sendiri yang telah cukup bersabar. Raka mencoba membuka mulut, hendak merangkai kalimat pembelaan atau kata-kata manis yang biasanya manjur. Namun Arini mengangkat tangannya, sebagai isyarat agar suaminya diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, kendali sepenuhnya berada di tangan Arini, dan ia tidak berniat sedikit pun untuk memberikan kesempatan bagi sebuah sandiwara baru. Sandiwara baru yang coba dibangun Raka akhirnya meledak dalam bentuk pembelaan diri yang agresif. Sebuah upaya terakhir dari seseorang yang tersudut oleh kebenaran. Pria itu melempar map putih tersebut ke atas meja hingga piring-piring berdenting keras. Wajahnya memerah bukan lagi karena malu, melainkan karena ego yang terluka. Ia mulai menyalahkan kesibukan Arini di ruang kerja barunya dan mengungkit betapa dinginnya suasana rumah sejak Arini memutuskan untuk kembali menekuni dunia ilustrasi. Menurut Raka, seorang istri seharusnya lebih banyak memberikan perhatian pada suaminya daripada sibuk dengan kuas dan kertas, seolah-olah pengkhianatannya adalah hasil dari kegagalan Arini dalam melayaninya dengan sempurna. Arini mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Raka dengan punggung yang tegak, tidak membiarkan kata-kata itu menembus pertahanannya. Ketika Raka akhirnya berhenti untuk mengambil nafas, Arini hanya menatapnya dengan pandangan yang tenang namun penuh wibawa. Ia menjelaskan bahwa kesetiaan bukanlah sebuah komoditas yang bisa ditukar dengan perhatian yang terus-menerus, melainkan sebuah komitmen yang berakar dari rasa hormat. Arini menegaskan bahwa kesibukannya bukanlah alasan bagi Raka untuk membagi hati, apalagi menyalahgunakan kepercayaan finansial keluarga demi kepentingan orang lain. Setiap argumen yang ia sampaikan mengalir dengan logika yang jernih, mematahkan satu persatu pembenaran yang coba dilempar oleh Raka tanpa sedikit pun nada kasar. Melihat Arini yang begitu tegar dan tidak tergoyahkan oleh provokasinya, Raka perlahan kehilangan kata-kata. Ia menyadari bahwa wanita yang berdiri di hadapannya bukan lagi Arini yang penurut dan bisa ia kendalikan dengan sedikit kata manis atau intimidasi ringan. Ruang makan itu kini terasa seperti medan pertempuran, di mana harga diri menjadi taruhan utamanya. Arini menegaskan bahwa ia tidak sedang meminta penjelasan, melainkan sedang memberikan pemberitahuan bahwa waktunya di rumah ini sudah berakhir. Di bawah sorot lampu yang statis, Raka hanya mampu terdiam, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan permata paling berharga dalam hidupnya demi sebuah kepuasan semu yang tidak akan pernah bisa menggantikan ketulusan Arini. Ketulusan yang selama ini ia berikan secara cuma-cuma, kini telah ia kemas rapat-rapat dalam peti memori yang terkunci. Saat Arini melangkah menuju kamar untuk mengambil satu-satunya harta yang benar-benar miliknya.
Ia tidak menyentuh brankas perhiasan, tidak pula melirik lemari pakaian mewah yang dibelikan Raka. Perhatiannya hanya tertuju pada tas besar berisi kuas, palet, dan gulungan kertas sketsa yang menjadi napas kehidupannya. Dengan langkah mantap, ia menuruni tangga untuk terakhir kalinya, melewati Raka yang masih terduduk lemas dengan kepala tertunduk di antara reruntuhan harga dirinya. Suara geret koper kecil dan tas lukis yang beradu dengan lantai marmer menjadi musik pengiring perpisahan yang begitu sunyi, namun sangat bermakna bagi kebebasan Arini. Raka sempat berdiri, mencoba menghalangi pintu keluar dengan tatapan memohon yang terlihat menyedihkan. Namun, Arini hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang mengisyaratkan bahwa segala kesempatan telah habis terbakar oleh pengkhianatan di hotel dan kafe itu. Ia menggeser tubuh suaminya dengan lembut, namun tegas, lalu melangkah keluar menuju udara malam yang terasa jauh lebih segar daripada udara di dalam rumah yang menyesakkan tersebut. Mesin mobil dinyalakan, lampu sorotnya membelah kegelapan jalanan saat ia meninggalkan gerbang rumah yang selama 5 tahun ini ia anggap sebagai pelabuhan terakhir. Arini tidak menoleh ke spion. Fokusnya hanya tertuju pada jalan lurus di hadapannya yang kini tidak lagi memiliki peta yang jelas, namun penuh dengan kemungkinan. Ia memutuskan untuk bermalam di sebuah apartemen studio kecil yang ia sewa diam-diam dengan sisa tabungan pribadinya sebelum ia menikah dulu. Ruangan itu kosong dan dingin, hanya ada sebuah tempat tidur sederhana dan meja kayu tua di dekat jendela yang menghadap ke arah kota. Arini meletakkan tas lukisnya di atas meja tersebut, menyentuh permukaannya dengan rasa syukur yang mendalam. Disinilah, di tengah kesederhanaan yang asing ini, ia merasa jauh lebih kaya daripada saat ia berada di istana penuh kebohongan milik Raka. Malam itu, ia tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya, tanpa perlu menunggu suara mobil yang tak kunjung datang atau pesan singkat yang menyakitkan hati. Pesan singkat yang menyakitkan hati itu kini telah berganti dengan sunyi yang produktif, meski Arini harus berhadapan dengan kenyataan pahit mengenai isi dompetnya yang kian menipis. Hidup mandiri di tengah kota besar ternyata memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama ketika ia harus membagi fokus antara bertahan hidup dan menyelesaikan proyek ilustrasi internasionalnya. Arini sempat tertegun menatap saldo tabungannya di layar ATM. Angka yang tertera hanya cukup untuk membayar biaya sewa bulan depan dan kebutuhan makan yang sangat terbatas. Namun ia menolak untuk menyerah, apalagi kembali pada kenyamanan semu yang ditawarkan Raka. Dengan jemari yang masih sedikit gemetar akibat kelelahan, ia memaksakan diri untuk terus menggoreskan warna di atas kanvas digitalnya, berharap talenta adalah satu-satunya mata uang yang bisa menyelamatkannya. Tantangan finansial itu menemukan titik terangnya saat Adrian tiba-tiba menghubungi Arini untuk mendiskusikan perkembangan konsep visual hotel butiknya. Mereka bertemu di sebuah ruang kerja terbuka yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kantor Raka. Adrian, dengan ketajaman intuisinya, menyadari ada yang berbeda dari penampilan Arini yang tampak lebih letih, namun memiliki binar mata yang lebih merdeka. Tanpa perlu banyak bertanya mengenai urusan pribadi, Adrian menawarkan sebuah kerjasama tambahan berupa pembuatan mural eksklusif di lobi utama hotelnya. Ia bahkan bersikeras memberikan pembayaran di muka dengan nominal yang sangat profesional. Sebuah bantuan yang dikemas dengan sangat elegan sehingga tidak melukai harga diri Arini sedikit pun. Saya tidak berinvestasi pada rasa kasihan Arini. Saya berinvestasi pada potensi besar yang saya lihat dalam karya Anda, ujar Adrian sambil menyerahkan dokumen kontrak tambahan tersebut. Dukungan ini bukan sekedar tentang materi, melainkan sebuah validasi bahwa dunia luar jauh lebih menghargai keberadaannya dibandingkan orang yang pernah berbagi ranjang dengannya. Arini merasakan setitik kehangatan menyusup ke dalam hatinya, sebuah keyakinan bahwa langkah kakinya keluar dari rumah itu bukanlah sebuah kesalahan. Dengan dukungan tak terduga ini, Arini kini memiliki modal untuk tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri. Berdiri tegak di atas kaki sendiri ternyata membawa Arini pada sebuah puncak pencapaian yang bahkan tidak pernah ia bayangkan saat masih terkurung dalam rutinitas domestiknya. Berbulan-bulan setelah pertemuan dengan Adrian, lobi utama hotel butik itu kini telah bertransformasi menjadi galeri seni yang megah untuk merayakan peluncuran pameran tunggal perdana Arini. Dinding-dinding tinggi tersebut dihiasi oleh ilustrasi-ilustrasi yang bercerita tentang keberanian dan penemuan diri.
sebuah narasi visual yang lahir dari perjalanan perihnya sendiri. Malam pembukaan pameran itu dihadiri oleh tokoh-tokoh penting di dunia seni dan media massa yang terpukau oleh teknik pewarnaan Arini yang emosional sekaligus indah. Nama Arini mulai diperbincangkan di setiap sudut ruangan, bukan lagi sebagai pendamping seseorang, melainkan sebagai sosok seniman besar yang membawa perspektif baru dalam dunia ilustrasi kontemporer. Cahaya lampu sorot yang mengarah pada karya-karyanya seolah menjadi simbol kemenangan atas masa lalu yang gelap dan penuh rahasia. Arini tampil anggun dalam balutan gaun sederhana berwarna biru laut, berdiri dengan senyum tulus saat menyambut para tamu yang mengapresiasi keuletannya. Di tengah kerumunan itu, Adrian menatapnya dari jauh dengan binar kebanggaan yang tak disembunyikan. Ia adalah orang pertama yang percaya bahwa bakat Arini layak mendapatkan panggung dunia. Kabar tentang kesuksesan pameran ini menyebar dengan cepat melalui media sosial dan pemberitaan nasional, membuat profil Arini meledak di pasaran, hingga pesanan karya mulai mengalir deras dari berbagai penjuru. Di balik kemeriahan tersebut, Arini merasa seolah bebannya telah benar-benar luruh, digantikan oleh rasa syukur yang membuncah. Ia kini memiliki identitas baru yang jauh lebih kuat dan bermakna, sebuah eksistensi yang dibangun dari keringat dan kejujurannya sendiri. Kesuksesan finansial dan pengakuan publik yang ia raih malam itu membuktikan bahwa kehilangan yang ia alami di masa lalu sebenarnya adalah cara takdir untuk memberikannya ruang agar bisa berkembang lebih luas. Arini menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan validasi dari siapapun untuk merasa berharga, karena keberhasilannya telah berbicara lebih keras daripada semua keraguan yang pernah ia miliki sebelumnya. Keraguan yang pernah ia miliki sebelumnya kini benar-benar sirna. Namun ketenangan Arini kembali diuji saat sosok dari masa lalunya muncul di ambang pintu galeri yang sedang ramai. Raka berdiri di sana, tampak jauh lebih kurus, dengan sorot mata yang kehilangan binar keangkuhannya. Di tangannya tidak ada lagi tas kerja mewah atau kunci mobil terbaru, melainkan hanya sebuket bunga layu yang seolah mencerminkan kondisi hidupnya saat ini. Sejak Arini pergi, kehidupan Raka perlahan merosot. Maya ternyata hanya mencintai status dan kemewahan yang ia tawarkan. Dan begitu perusahaan Raka mengalami guncangan akibat krisis manajemen, wanita itu pergi tanpa pamit meninggalkan tumpukan kekecewaan. Kini melihat Arini yang bersinar di bawah lampu pameran, Raka menyadari betapa bodohnya ia telah menukar berlian asli dengan kerikil yang hanya berkilau sesaat. Raka melangkah mendekat dengan ragu, mencoba mencari celah untuk bicara di antara kerumunan kolektor seni yang mengelilingi Arini. Suaranya terdengar parau saat ia memanggil nama mantan istrinya, sebuah panggilan yang dulu selalu diabaikan, namun kini terdengar sangat memohon. Ia mulai merangkai kalimat penyesalan, mengakui segala kesalahannya di hotel dan kafe itu, serta memohon agar Arini memberinya kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah kandas. Raka bercerita tentang betapa sepinya rumah tanpa kehadiran Arini dan betapa ia merindukan saat-saat mereka bersama sebelum pengkhianatan itu menghancurkan segalanya. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Raka terasa seperti naskah lama yang sudah tidak lagi relevan bagi Arini. Arini mendengarkan semua pengakuan itu tanpa rasa benci, namun juga tanpa kerinduan. Ia hanya merasakan sebuah kelegaan karena telah lepas dari lingkaran tersebut. Ia menatap Raka dengan tatapan yang sangat dewasa, menyadari bahwa penyesalan pria itu muncul bukan karena cinta yang tulus, melainkan karena ia telah kehilangan sandaran kenyamanan hidupnya. Arini tidak terpancing untuk marah atau mengeluarkan air mata, ia hanya memberikan senyum tipis yang menandakan bahwa pintu masa lalunya sudah tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Di tengah riuh rendah suara musik galeri, Arini menyadari bahwa memaafkan Raka adalah cara untuk membebaskan dirinya sendiri. Namun, kembali kepadanya adalah kesalahan yang tidak akan pernah ia ulangi lagi. Kesalahan yang tidak akan pernah ia ulangi lagi itu, ia tegaskan dengan langkah hukum yang kini mencapai babak final di meja hijau. Arini duduk dengan tenang di ruang sidang yang hening, didampingi oleh pengacara profesional yang membantunya menyelesaikan proses perceraian dengan sangat rapi. Di seberang meja, Raka hanya bisa tertunduk lesu, menyadari bahwa tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau permohonan maaf yang tersisa.
Ketukan palu hakim sore itu bukan hanya sekadar tanda berakhirnya sebuah ikatan pernikahan yang sah secara negara, melainkan juga simbol kebebasan mutlak bagi jiwa Arini yang selama ini terbelenggu oleh rasa bersalah dan manipulasi. Ia melampah keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan yang begitu ringan, seolah beban bertonton yang selama ini menghimpit bahunya telah menguap bersama angin sore yang sejuk. Secara emosional, Arini telah mencapai titik di mana ia bisa melihat masa lalunya sebagai sebuah pelajaran berharga tanpa harus merasa sakit setiap kali mengingatnya. Ia memutuskan untuk menghibahkan seluruh aset yang masih tersisa dari masa pernikahan mereka kepada sebuah yayasan pendidikan seni bagi anak-anak kurang mampu. Baginya, memulai hidup baru berarti harus benar-benar bersih dari segala hal yang berasal dari sumber yang pernah menyakitinya. Adrian, yang setia menunggu di luar gedung, tidak banyak bicara. Ia hanya memberikan sebuah senyum penuh penghormatan dan menawarkan tumpangan menuju lokasi proyek mural terbaru Arini. Kehadiran Adrian yang konsisten memberikan rasa aman yang berbeda, sebuah hubungan yang didasari oleh rasa kagum terhadap kemandirian, bukan karena ketergantungan. Malam itu, Arini berdiri di balkon apartemennya, memandangi langit yang bertabur bintang dengan perasaan syukur yang sangat dalam. Ia menyadari bahwa pilihan terakhirnya untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati adalah kemenangan yang sesungguhnya. Ia telah berhasil mengubah duka menjadi karya, dan pengkhianatan menjadi tangga menuju kesuksesan yang lebih tinggi. Di titik ini, Arini bukan lagi seorang wanita yang ditinggalkan, melainkan seorang pemenang yang telah berhasil menjemput takdirnya sendiri dengan penuh martabat dan keanggunan. Martabat dan keanggunan yang kini melekat pada dirinya menjadi fondasi bagi definisi kebahagiaan baru yang jauh lebih bermakna daripada sekadar status sosial. Arini mulai menjalani hari-harinya dengan ritme yang ia tentukan sendiri. Bangun setiap pagi tanpa ada lagi rasa cemas yang menghantui pikirannya. Ia kini memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengeksplorasi kreativitasnya, menghabiskan waktu berjam-jam di studio barunya yang luas dan dipenuhi cahaya matahari alami. Tidak ada lagi suara sindiran atau pengabaian yang merusak suasana hatinya. Yang ada hanyalah harmoni antara impian dan realitas yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Setiap kontrak kerja yang datang, setiap apresiasi dari kritikus seni, dan setiap senyum dari anak-anak yang membaca buku ilustrasinya menjadi bukti bahwa ia telah berhasil melampaui batas-batas yang dulu menghimpitnya. Kebahagiaan ini terasa semakin lengkap saat ia menyadari bahwa takdir tidak hanya memberinya kemandirian, tetapi juga segala hal yang dulu pernah ia korbankan demi orang yang salah. Arini kini memiliki jaringan pertemanan yang tulus, lingkungan kerja yang inspiratif, dan stabilitas finansial yang kokoh tanpa harus bergantung pada belas kasihan siapapun. Ia sering menghabiskan waktu sore dengan berjalan-jalan di taman kota atau mengunjungi pameran seni bersama Adrian yang kini telah menjadi sahabat diskusi paling setia. Hubungan mereka tumbuh secara organik, tanpa paksaan dan tanpa drama, memberikan Arini ruang untuk tetap menjadi dirinya sendiri yang utuh. Di satu titik, Arini berhenti sejenak di depan sebuah etalase toko buku dan melihat karyanya terpajang sebagai buku terlaris bulan ini. Ia tersenyum tipis, mengenang masa-masa sulit saat ia hanya bisa menangis di balik meja makan yang sepi. Kini, ia tidak lagi memerlukan perhiasan mahal untuk merasa cantik atau pengakuan dari suami yang tidak setia untuk merasa berharga. Takdir telah bekerja dengan cara yang misterius. Dengan mengambil sesuatu yang palsu dari hidupnya, semesta justru menggantinya dengan berkah yang jauh lebih melimpah dan kekal. Arini menyadari bahwa saat ini, ia telah memiliki segala yang ia butuhkan untuk merasa benar-benar hidup. Benar-benar merasa hidup memberikan Arini perspektif baru dalam memandang komitmen, terutama saat Adrian mulai menunjukkan niat yang lebih dalam di balik setiap diskusi profesional mereka. Suatu sore di teras galeri yang menghadap ke arah matahari terbenam, Adrian tidak lagi berbicara tentang kontrak proyek atau anggaran pameran, melainkan tentang visi masa depan yang melibatkan Arini di dalamnya. Ia mengutarakan perasaannya dengan cara yang sangat dewasa, tanpa tekanan, dan tanpa janji-janji manis yang berlebihan seperti yang pernah Arini dengar di masa lalunya. Bagi Adrian, Arini adalah sosok yang menginspirasi karena ketangguhannya bangkit dari keterpurukan, dan ia ingin menjadi pendamping yang berjalan bersisian, bukan seseorang yang mencoba mendominasi atau mengubah jati diri Arini. Hubungan mereka tumbuh menjadi sebuah bentuk kemitraan yang sehat, di mana komunikasi yang jujur menjadi pondasi utama yang selama ini tidak pernah Arini rasakan sebelumnya.
Arini belajar bahwa mencintai tidak harus berarti mengorbankan seluruh impian pribadi. Dan dicintai tidak berarti harus selalu merasa waspada akan pengkhianatan yang tersembunyi. Bersama Adrian, ia menemukan dukungan yang tulus dalam setiap goresan kuasnya. Pria itu menghargai setiap proses kreatifnya dan memberikan ruang yang luas bagi Arini untuk tetap bertumbuh sebagai individu yang mandiri. Tidak ada rahasia, tidak ada ponsel yang terkunci rapat, dan tidak ada lagi kecurigaan yang merayap di tengah malam, karena segalanya dibangun di atas keterbukaan yang menenangkan jiwa. Langkah menuju tahap yang lebih serius ini diambil dengan penuh pertimbangan dan kedewasaan oleh keduanya. Arini merasa siap untuk membuka kembali pintu hatinya, bukan karena ia merasa kesepian, melainkan karena ia telah menemukan seseorang yang mampu melihat nilai aslinya, tanpa bayang-bayang status atau harta. Saat Adrian memberikan sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran pola kuas lukis yang unik, Arini menyadari bahwa ini adalah janji baru yang jauh lebih kokoh. Takdir telah mempertemukannya dengan seorang pendamping yang tidak hanya mencintai parasnya, tetapi juga menghormati kecerdasan dan bakatnya sebagai seorang wanita yang berdaya. Janji baru yang terukir dalam cincin sederhana itu seolah menjadi titik akhir dari pencarian panjang Arini akan makna diri, saat ia berdiri di tengah galeri miliknya yang kini dipenuhi oleh cahaya fajar yang gemilang. Episode terakhir ini bukan sekedar tentang kemenangan atas pengkhianatan, melainkan tentang perayaan atas keberanian seorang wanita untuk tetap bermartabat di tengah badai. Arini memandangi lukisan utamanya yang berjudul Takdir yang Menyembuhkan. Sebuah karya yang menampilkan sosok wanita yang berhasil merajut kembali sayapnya dari benang-benang luka yang telah lama putus. Di sekelilingnya, kehidupan yang dulu ia impikan telah menjelma menjadi nyata, bukan karena ia bergantung pada keajaiban, melainkan karena ia berani melangkah keluar dari kegelapan untuk menjemput cahayanya sendiri. Pesan moral yang paling dalam terukir di sana, bahwa pengkhianatan orang lain bukanlah penentu nilai diri kita, melainkan cara kita bangkitlah yang akan menentukan siapa kita sebenarnya. Arini menyadari bahwa saat ia kehilangan Raka, ia sebenarnya tidak kehilangan apa-apa selain beban yang menghambat langkahnya. Dan sebagai gantinya, semesta memberikannya dunia yang jauh lebih luas untuk menjelajahi. Ia telah membuktikan bahwa kelembutan hati tidak pernah sama dengan kelemahan, dan diamnya seorang wanita yang terluka adalah kekuatan besar yang sedang mengumpulkan energi untuk sebuah transformasi yang dahsyat. Bahagia yang ia rasakan sekarang adalah jenis kebahagiaan yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, karena akarnya tertanam kuat dalam rasa syukur dan penghargaan terhadap diri sendiri. Saat Adrian melangkah masuk dan berdiri di sampingnya dengan tatapan penuh kebanggaan, Arini tahu bahwa ia telah mencapai pelabuhan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan kebencian, karena baginya masa lalu hanyalah tanah yang subur untuk menumbuhkan masa depan yang lebih indah. Arini menarik napas dalam-dalam, menikmati setiap detik kebebasannya, dan tersenyum pada bayangannya di kaca galeri. Ceritanya mengajarkan bahwa ketika kita cukup berani untuk melepaskan apa yang menyakiti, takdir akan memberikan segala yang kita butuhkan, bahkan lebih dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Langit kini sepenuhnya milik Arini, dan ia siap melukiskan warna-warna baru yang lebih cerah di atas kanvas hidupnya yang abadi.